Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk semua yang nonton. Jadi tentu saja nggak bisa cocok untuk semuanya, mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa cocok. Mungkin hanya beberapa bagian saja yang bisa cocok. Bisa sebagian kecil, bisa sebagian besar, bisa tidak cocok sama sekali. Jadi, supaya tahu apakah memang bacaan kali ini untuk kalian atau bukan, kalian bisa nonton dari awal hingga akhir dan jangan di-skip-skip supaya kalian bisa memahami sepenuhnya isi dari bacaan ini, oke? Oke, untuk general reading ya. Seperti biasanya, saya tidak menentukan tema apapun, saya menyerahkan sepenuhnya kepada semesta ya. Apapun yang ditunjukkan oleh kartu yang jatuh hari ini ya, itu yang akan saya bahas ya. Temanya kita sama-sama nggak tahu, asik nggak asik, seru nggak seru, akan tetap saya bacakan ya. Semoga banyak yang ketarik energinya malam hari ini. Oke teman-teman, bacaan general saya itu vice versa ya. Terbolak dan terbalik bisa tertukar energinya antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan, silahkan kalian sesuaikan. Kalau memang tidak ada energi kalian, tidak ada energi seseorang yang kalian pikirkan, bacaan kali ini memang mungkin bukan untuk kalian. Dan mungkin kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok untuk kalian ya daripada video ini. Untuk judul nanti mengikuti ya, setelah selesai saya membaca semuanya, judulnya akan saya sisipkan untuk terakhir sebelum upload ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita lihat terlebih dahulu tema hari ini apa. Oke. Kita lihat temanya. Tema hari ini untuk para penonton video ini, semoga banyak yang ketarik permasalahannya, cerita hidupnya, kisah bersama seseorang ya. Kita lihat sama-sama. Oke. Oke. Ownership masih energi berdekatan dengan yang kemarin ya, yang saya upload sebelumnya. Teman-teman, ini energi kepemilikan. Ini bisa seseorang yang kemilian, tahu kemilian ya, sama sesuatu yang dia suka ya, atau apapun yang dia punyai, itu seakan itu miliknya sendiri, nggak boleh dimiliki oleh orang lain ya, dipinjam nggak boleh. Bisa juga ini berkaitan dengan satu hubungan ya, dengan seseorang ya, nggak boleh seseorang ini ya disukai orang ya. Jadi ini lebih ke arah cemburuan, posesif ya. Ada hubungan yang semacam itu. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Oke? Kita lanjut. Siapa yang nonton video saya yang lalu? Kayaknya hari ini nonton lagi sehingga ketarik lagi energinya. Oke, apa nih? Purpose ya, maksud, tujuan dan rencana. Ada rencana atau ada keinginan, ada tujuan, ada maksud dalam hubungan untuk memiliki, bisa saling memiliki. Kalau itu memang keduanya ya, bisa salah satu dari kalian. Kita lihat lagi. 2, saya nggak ambil ya. Padahal ini sudah di shuffle, kalian lihat sendiri. Walaupun kartunya sama, action. Oke. Kalau di sini saya melihatnya ya, memiliki seseorang ini ya, lu melepaskan, lu ada yang tidak ingin dimiliki, ada yang tidak ingin masuk ke dalam hubungan ini, padahal satunya pingin banget. Saya lihat seperti itu ya. Jadi di sini ada yang satu itu ingin banget ya, bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan yang masuk ke dalam satu hubungan, satunya pingin release dan detachment ya.
Karena sudah nggak mau, tapi yang satu merasa memiliki dan tidak ingin melepaskan, tidak ingin dipunyai oleh orang lain. Oke, kita lihat ya, untuk ceritanya lebih lebih, detail lagi karena, di sini ada salah satu yang ingin sungguh-sungguh ingin memiliki, ingin hubungannya itu, ingin dilanjutkan ke jenjang berikutnya, ingin berlanjut pokoknya seperti itu. Yang satu nggak mau, ya. Di sini, karena di sini rilis, ingin melepaskan. Ini dua-duanya. Sampai saya tulis ya, kalian bisa zoom, melepaskan, melepaskan. Ini bottomnya seperti itu, ya. Dua-duanya. Maksudnya kedua kartu di bottom ini, ya. Kalau ini terbalik saya nggak baca. Walaupun ini hanya oracle ya. Seperti itu teman-teman. Kita lihat kenapa yang satu pingin, yang satu nggak mau, ya. Kita lihat. Detailnya gimana? Untuk lebih detailnya kita lihat aja ya, masing-masing dari kalian. Energinya seperti apa? Silakan kalian sesuaikan, kalian yang kiri atau yang kanan, karena saya ambil dua energi ya. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan ya. Coba kita lihat yang sisi sebelah kiri. Sisi yang sebelah kiri energinya seperti apa ya? Karena ini adalah satu hubungan dua orang yang berbeda ya. Dengan maksud tujuan rencana yang berbeda. Yang satu ingin memiliki dengan action, yang satunya ingin melepaskan, tidak ingin dimiliki. Ya, mirip dengan readingan saya yang sebelumnya ya. Oke, sampai sini adakah yang belum subscribe? Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Semoga berkah juga untuk kalian karena dukung channel ini. Ya, untuk yang baru saja bergabung, saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang ya. Kalian dari mana saja? Silakan tulis di komentar. Salam kenal ya dari saya. Kita lihat. Jangan lupa di subscribe, follow ya, follow, subscribe, like, comment, share. Juga bunyikan tanda loncengnya. Yang kiri. Oke, forward. Yang kiri ini adalah orang yang secara mental, di sini ada mental overload. Jadi ya, orang ini secara mental itu banyak pikiran. Sehingga saya melihatnya di sini ya, tidur susah ya. Kalau mau tidur itu ya sudah ngantuk, tapi pikirannya berjalan-jalan, terus berputar, sulit untuk dihentikan ya. Tapi di sini juga ada perenungan-perenungan. Saat nggak bisa tidur itu, ada perenungan-perenungan yang dilakukan ya. Di sini saya melihatnya energinya kurang bagus. Jadi dalam perenungannya banyak kesedihan. Ya, ada evaluasi diri, ada review terhadap satu hubungan seperti itu ya. Ini orang yang sebelah kiri. Kita lihat lagi ya. Energi yang sebelah kiri. Oke, 12 Wands. Loh, lah kok gini? Personal power ya. Kemudian embracing change. Di sini kalian bisa melihat bahwa seseorang ini membakar foto-foto ataupun surat atau sesuatu, mungkin ini terkait dengan kenangan ya. Di sini adalah orang-orang yang stuck. Orang-orang yang menunggu saat yang tepat untuk melakukan sesuatu, tapi sebelumnya dia ingin membuang segala kenangan ya. Rupanya kenangan ini juga cukup mengganggu ya, mengganggu. Terkait mungkin dengan perasaan yang masih terikat dengan orang lain atau mungkin ada sesuatu yang mengganjal atau sesuatu yang tidak menyenangkan ingin dibuang tapi belum sanggup. Makanya kalau pas tidur itu keinget, biasanya seperti itu ya. Bisa tentang seseorang, perasaan terhadap seseorang, perlakuan seseorang, ya. Dan itu sebenarnya tidak ingin dikenang, ya, ingin dilupakan, ya. Ya makanya dibuang di tempat sampah ini, dibakar. Seperti itu, ya.
Ini adalah orang-orang yang mulai mempunyai power untuk ingin menentukan ya, menentukan langkah untuk dirinya selanjutnya dengan membuang kenangan di masa lalu atau apa-apa yang menyebabkan dia ini kepikiran banget, mungkin juga permasalahan, bisa ingin membuang permasalahan seperti itu. Ini yang sedang dihadapi orang yang sebelah kiri. Oke, kita lihat lagi ya. Orang yang sebelah kiri energinya seperti apa? Oke, Ace of Swords. Orang ini ada ide atau ada satu pemikiran untuk merubah sesuatu ya, mewujudkan sesuatu menjadi nyata ya. Terkait dengan keinginannya sepertinya ya, membuang kenangan ya, tidak ingin lagi. Jadi saya lebih melihatnya, orang yang ingin melepaskan, membuang ya, detachment. Kemudian di sini apa tadi? Release ya, yang di bottom of the deck ini, yang tadi, yang ini ya, release dan detachment. Ini ada old pattern, pola-pola lama yang memang sudah tidak ingin lagi dan nggak ingin dipikirin lagi ya, membuang energi sehingga sampai nggak bisa tidur. Setelah dipikir-pikir melalui perenungannya, itu sudah nggak penting, nggak ingin lagi ya. Rupanya nanti kita lihat lagi kenapa seperti itu, lebih detail lagi ya. Oke, kita lihat untuk bottomnya, energi yang sebelah kiri. Ini sudah ditimbang-timbang baik buruknya sama yang energi sebelah kiri ini, hubungan ini ya. Ini orangnya adalah orang-orang yang banyak divine feminine, jadi orangnya mungkin berhati lembut ya. Kemudian orangnya itu punya banyak pengetahuan ya tentang hal yang benar ya, tentang hal yang benar. Jadi kayak menjalani hubungan ini kayaknya kok nggak benar ya, kayaknya kok nggak enak, saya harus bertindak yang benar ya, sesuai dengan pengetahuan saya, wacana saya, dan apa yang saya rasakan. Dan saya nggak mau mikir lagi, ini harus berubah nih, saya harus mengambil langkah nih, saya harus membuang segalanya. Nah, ini yang sebelah kiri seperti itu. Coba saya mau lihat yang sebelah kanan, tetap dengan kartu tarot tapi dengan deck yang lain supaya tidak semata-mata sama dengan ini ya. Kalau ini diambil tinggal sisanya ya 75 ya, dari 75 ini enggak, saya mau ambil kartu tarot yang lain. Yang kanan, energi seseorang yang kanan. Kalau memang yang kiri ini bukan kalian, coba kita cek yang kanan apakah justru yang kanan ini kalian. Ya, kalau memang kalian yang kiri, kita lihat apakah yang kanan ini adalah orang yang berdealing dengan kalian ya. Yang mungkin ingin memiliki kalian ya, ingin mungkin menikahi kalian atau bermaksud serius sama kalian, tapi kalian nggak mau. Ya, kalian mungkin sudah lelah. Di sini ada lelah karena di sini gambarnya tidur, mau istirahat ya, tapi nggak bisa. Ya, pengen istirahat tapi nggak bisa, tapi kepikiran. Ada yang harus dirubah. Ini karena saya sudah nggak betah, gitu ya. Ada pemikiran bahwa gimana kalau buyar aja ya, gitu ya. Coba kita lihat energi yang sebelah kanan. Energi yang sebelah kanan. Malam ini kayaknya saya ingin bacanya lebih detail lagi ya. Oke. Sayangnya orang yang kanan ini adalah orang yang tidak mau. Saya melihat orangnya kalau menghadapi masalah bukan dihadapi ya. Bisa jadi dianggap enteng ya. Bisa jadi juga malah lari dari masalah karena nggak mau yang bikin pusing-pusing ya, bikin pusing. Pusing-pusing bukan jalan-jalan ya, bukan pergi-pergi ya, tapi pusing-pusing di sini adalah mumet-mumet. Ya. Bikin sakit kepala, nggak mau permasalahan yang ribet ya, ribet itu yang sulit-sulit lah ya, yang sukar ya, sulit sukar. Yang seperti itu ya, orang ini cenderung kalau menghadapi masalah ya, pertama mungkin dianggapnya kalau memang tidak bagi dia nggak begitu berpengaruh sama dia ya, dia akan mengabaikan. Atau kalau dia
terpengaruh langsung, kadang-kadang kalau dia merasa nggak sanggup, dia justru pergi, menghindari, ya. Seperti itu. Kita lihat lagi siapa seseorang yang sebelah kanan. Seseorang yang sebelah kanan. 2, nggak saya ambil. Oke. Oh, orang yang kanan ini pemarah. Sebenarnya memang ya, saya melihat yang kanan dengan yang kiri ini secara visi misi, pemahaman, wacana, sudut pandang, cara memandang sesuatu itu sangat berbeda, ya. Banyak perbedaan di antara kanan dan kiri, ya. Sehingga itu sering menimbulkan konflik, ya, sering menimbulkan konflik. Dan orang ini agak sensi ya. Kadang-kadang yang kiri itu ngomong apa salah penafsirannya, ya, salah mengasumsikannya. Kadang-kadang menanggapinya dengan pergi begitu saja atau mungkin ngambek saya lihatnya, ya. Kita lihat lagi. Oke. Oke. Orang ini ya, walaupun seperti itu, orang ini adalah orang-orang yang merasa ya, dirinya itu adalah orang-orang mohon maaf mungkin orangnya kepedean ya. Orangnya sering menarik diri ya. Kelihatannya ceria ya. Kelihatannya ceria, dermawan ya. Pemikirannya itu kadang-kadang ya bisa memberikan masukan yang baik ya. Bisa bijak tapi agak baperan ya, agak sensitif dan orangnya merasa tinggi, merasa oke, merasa keren ya, merasa keren, merasa cakep, merasa cantik, merasa banyak yang disukai. Dan sebenarnya kalau dibilang apakah orang ini suka tebar pesona, saya tidak melihat orangnya suka tebar pesona ya. Tapi orang ini justru malah saya melihatnya tipikalnya memang tipikal kalau sudah senang sama yang satu ya, dia tuh sulit untuk bisa berpindah hati. Saya lihatnya gitu ya, bisa salah, bisa benar. Kalau memang salah, bukan salah, tapi memang bukan untuk kalian. Karena ini energinya rame-rame ya. Massal, kayak pengobatan massal ya, nggak bisa intensif, nggak bisa fokus untuk satu orang saja atau 1-2 orang. Semua yang nonton ya. Dan itu belum tentu bisa resonate atau cocok. Teman-teman inilah general, memang seperti itu ya. Ceritanya bisa kalian sesuaikan ya, asal nggak jauh-jauh ya. Kalau memang yang terbaca di sini itu sama sekali bukan kalian energinya, bukan dia ya, bukan energi dia, bukan cerita yang sedang kalian alami. Berarti bacaan ini bukan untuk kalian. Mungkin untuk orang lain yang nonton video ini. Ini general, kalau ingin personal reading dibacakan untuk kalian sendiri, private ya, rahasia dengan saya langsung dengan video call seperti ini, melihat langsung, itu personal reading ya. Caranya nanti akan saya bacakan, saya jelaskan di belakang video ini ya. Oke, di akhir video ya. Jadi seperti ini, coba saya lihat lagi. Untuk yang sebelah kiri, sebenarnya apa yang dia rasakan sehingga orang ini seperti ingin membuang ya. Kenapa ingin membuang? Permasalahannya apa? Apa nggak cinta sama yang kanan? Atau nggak suka sama yang kanan? Kok yang kanan itu ingin mengajak ini untuk kehubungan yang baik. Ingin ada tujuan dan action yang untuk. Jadi kalau yang kalian yang di kanan ya, tidak ingin action atau tidak ada actionnya, atau kalian yang di kiri berhubungan dengan seseorang yang ingin memiliki kalian tapi tidak punya aksi, tidak ada tindakan secara nyata, bacaan ini bukan untuk kalian. Karena di sini ada action. Begitu untuk mengetahui apakah bacaan ini memang untuk kalian atau bukan. Ya, jadi sikapi dengan bijak, jangan sensitif ya, jangan baperan, jangan galau, jangan GR dulu karena ini bacaan untuk orang banyak. Ya, oke, kita lihat dulu kenapa ini tidak ingin dimiliki, justru ingin melepaskan. Kita lihat untuk yang sebelah kiri. Kenapa kau ingin melepaskan?
detachment. Mengapa kau ingin rilis? Apakah kau tak cinta lagi? Ya, kita lihat. Ini tadi oracle, ini kartu tarot, ini oracle lagi, ya. Kita lihat. Mengapa? Oke. Karena dia merasakan lebih bahagia berkumpul dengan teman-temannya, dengan orang-orang yang sefrekuensi. Dia ingin happily single, mungkin ingin sendiri dulu, ingin menikmati hidup, ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Kenapa kau ingin melepaskan? Gini, kalau dibilang not showing true feeling, hide, personify, pretend, delude, and gaslighting. Orang ini ada energi kemarahan, ya. Ada juga energi ngambek atau kecentok. Tahu kecentok? Kecentok itu kalau bahasa Indonesianya kayak terluka batinnya sehingga membekas dan sulit untuk bisa memaafkan atau mentolerir, ya, mentoleransi. Saya nggak bahas soal kenapa marahnya atau ngambeknya. Yang jelas saya melihat orang ini sebenarnya mungkin menunjukkan atau inginnya, ya, itu melepaskan. Tapi mungkin tidak menunjukkan sikap untuk ingin melepaskan, mungkin dipendam sendiri, atau mungkin dengan gaya-gaya ngambek atau sedikit sudah berbeda, pokoknya sudah berbeda. Atau mungkin kalaupun tidak berbeda, karena di sini topeng, ya, tidak menunjukkan perasaan yang sesungguhnya di dalam hatinya. Not showing true feeling, tidak menunjukkan perasaan sesungguhnya, ya. Kemudian mungkin menghindar, mungkin juga ada yang tidak menghindar tapi tidak memberikan kejelasan atau apa, tapi di dalam hatinya ada keinginan atau mungkin ada rencana untuk aku tidak ingin dimiliki, ya, ingin saya lepaskan. Oke, heartbreak. Oke, di sini ada sakit hati, ya, stab in the back. Di sini heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Jadi di sini ada sakit hati yang banget, ya. Ada kemudian di sini saya merasakan ada hubungan jeda. Setelah jeda mungkin dia berpikir, ya, atau mungkin ada satu kejadian yang membuat dia kecentok tadi, ya. Apa ya bahasa Indonesianya kecentok? Kalian bisa menuliskan kalau kalian itu orang Jawa, ya. Saya belum menemukan kecentok apa ya? Apa ya? Pokoknya ada sesuatu yang membuat hati itu terluka, ya. Kecentok, ngambek. Jadi menyebabkan ngambek. Sebenarnya bukan ngambek sih kecentok itu. Apalah, ya. Pokoknya membuat sesuatu yang membuat ngena gitu loh di hati tapi nggak enak gitu loh. Dan membekas gitu loh, ya. Jadi itu sih permasalahannya. Oke. Oke. Ada perpisahan, ada pernah ditinggalkan. Pernah juga hubungannya itu sering on off, separation, ya. Jeda balik, ya. Atau mungkin memang hubungannya ini sudah dalam posisi mungkin evaluasi, ya. Lagi jeda untuk evaluasi bisa. Kemudian di sini merasa bahwa selama ini ada one side relationship. Jadi ada cinta bertepuk sebelah tangan atau salah satu itu merasa cintanya kebangetan, ya, kebangetan. Bisa si kiri, bisa yang kanan kalau ini, ya. Jadi mungkin kadang-kadang orang kalau cintanya kebangetan kemudian posesif kita jadi enek, ya, jadi enek gitu ya. Kemudian di sini kalau saya melihatnya memang yang kiri itu sering diawasi atau, ya, ini bisa ada lagi bisa juga setelah mengawasi atau setelah mendapatkan info atau menstalking atau menyelidiki ada sesuatu yang membuat sakit hati sehingga males. Contoh, ya, setelah diselidiki ternyata sudah punya pasangan. Setelah diselidiki ternyata selingkuh, ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada shocking attack, ada sesuatu berita atau kenyataan yang tiba-tiba sehingga memutuskan untuk ini ya sudah aku lepaskan aja, Bu, untuk apa? Gitu.
ya. Jadi untuk kalian yang tidak seperti ini ya, merasakan seperti ini, berarti ini bukan kalian. Bacaan ini bukan untuk kalian. Mending di skip aja nonton video saya yang lain. Yang mungkin di sana justru untuk kalian bukan yang ini gitu. Oke. Oke, kita masih pakai kartu Oracle yang sama ya. Karena kalau saya sih kalau Oracle is okay lah. Nggak ada yang sama, tidak ada yang berkurang ya. Tapi kita lihat ya untuk yang sebelah kanan, ini sebenarnya kenapa kok ingin memiliki ya? Kenapa ingin memiliki? Ini ternyata kayaknya nggak satu visi misi seperti yang saya bilang. Eh, banyak perbedaan termasuk tujuan ya. Yang satu tujuannya mungkin ini ingin melanjutkan hubungan, mempertahankan hubungan, yang satunya enggak gitu loh ya. Jadi judulnya apa nih nanti? Coba saya lihat energi yang sebelah kanan, kenapa dia ingin memiliki dan ingin aksi atau mungkin ada apa ya, keinginan untuk melanjutkan hubungan. Kita lihat di sini ada ascending ya. Ya kan, preparing for union ya. Orang yang kanan ini sudah mempelajari atau sudah mungkin membandingkan ya. Sudah setelah dicari kemana-mana, setelah ketemu sama siapa aja, merasa cocoknya sama yang kiri. Maka dari itu tidak ingin melepaskan, inginnya sama yang kiri. Karena mungkin dilihat kiri itu berbeda. I like you. Karena dia suka. Ya kan? Suka banget yang kanan sama yang kiri. Saya juga nggak tahu ya, mungkin yang kiri ini pernah. Mungkin yang saya ceritakan tadi bukan berkaitan sama yang kanan. Mungkin berkaitan dengan orang masa lalu. Sehingga orang yang kiri ini tidak ingin dimiliki dulu ya, justru ingin melepaskan. Karena mungkin masih di sini ada energi-energi healing yang saya lihat ya. Oke, karena pernah mungkin heartbreak, pain, mungkin pernah ditinggalkan atau mungkin pernah berpisah dengan seseorang. Sementara yang kanan itu sudah terlanjur suka, ya, I like you. Oke, di sini addiction. Di sini ada codependent, obsesi, posesif, ya, obsesif, controlling, has a block restraint. Saya lihat yang kanan memang posesif. Mungkin ini juga jadi nggak betah, jadi takut karena mungkin pernah trauma. Dulu pernah menjalani satu hubungan yang mungkin mirip-mirip modelnya. Modelannya kok podo, kok mirip, modelnya kok sama kayak yang dulu pernah menyakiti saya. Maka dari itu di sini itu mungkin tidak menunjukkan sikap yang yes or no atau mungkin benar-benar nggak mau menolak atau apa. Mungkin kalau kalian yang sebelah kanan mungkin bingung sama yang sebelah kiri gitu ya. Energinya seperti ini. Di sini passion, hasratnya sudah besar, ngebet ya. Ngebet. Sudah suka, addiction, kecanduan. Kemudian ada obsesi, ingin memiliki. Lah gimana? Ini nggak mau piye jal. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kalau memang kalian tidak masuk ke dalam cerita ini okay ya. Mungkin ini memang bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain. Oke, kita lihat ya. Sebenarnya yang kiri ini memang emoh ya, nggak mau belas ya, nggak suka sama yang kanan, atau mungkin memang bukan karena itu, karena mungkin masih healing atau mungkin masih trauma. Kita lihat ya, memang benci, nggak suka, marah ya, nggak doyan ya, atau hal yang lain. Kita lihat ya. Kita lihat bagaimana energi yang kiri kepada yang kanan. Oke? Bagaimana energi yang kiri kepada yang kanan? Munakkah? Munak itu munafik ya, sebenarnya suka. Tapi karena ketakutannya lebih besar. Kadang-kadang orang yang belum healing ya, itu serba takut. Ya, kalau belum healing, belum netral, energinya masih labil, takut. Kadang-kadang takut ini, takut itu. Nanti jangan-jangan kalau aku sama dia terjadi lagi yang kayak dulu lah. Overthinking ya, padahal belum tentu. Kan belum terjadi ya.
Ya, daripada terjadi bunda, nggak gitu juga konsep berpikirnya teman-teman. Kalau kita selalu takut sama hal yang belum terjadi, stres sendiri ya. Dan lebih baik kuatkan diri kita untuk menghadapi apapun yang di depan yang belum terjadi. Oke, kita lihat. Yang kiri kepada yang kanan sebenarnya seperti apa energinya. Oke. 2 nggak saya ambil. Yang kiri kepada yang kanan seperti apa energinya. Loh ya. Kalau yang kiri ini ya, bukan dia nggak suka, sebenarnya juga sedikit ada rasa kekaguman ya, ketertarikan, melihat yang kanan oke sih ya, mungkin dari, sudut pandang, versi yang kiri ya, mungkin kerennya, mungkin duitnya, mungkin cara pandangnya, pengetahuannya ya. Oke, dari kacamata yang kiri ya, energi yang kiri kepada yang kanan oke. Tapi ini loh suudon, dipikir yang kanan itu, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan curang, jangan-jangan khianat, jangan-jangan gitu ya. Jadi yang kiri belum menetapkan hati sepenuhnya untuk yang kanan ya, justru memilih untuk menghindari ya. Seperti itu. Oke, kita lihat. Energi yang kiri kepada yang kanan sebenarnya suka nggak sih atau benci ya? Kalau saya lihat bukan keduanya, tapi ragu-ragu ya. Tapi cukup menguras pikiran sih ya kalau saya lihat. Oke. Nah, oke. Orang ini anchor, jangkar. Jangkar itu membuat sesuatu ya, terutama kapal nggak bisa gerak, tetap di tempatnya. Kita lihat yang ini ya. Tetap menggenggam erat rasa sakit hati, trauma ya, dan ketidakpercayaannya. Sementara di sini new ideas, nggak mau mikir, maksudnya ya kaku dengan prinsipnya bahwa takut ya, sangat ragu-ragu, nggak yakin sama yang kanan. Jadi bukan nggak suka ya, apakah dia nggak suka, belum menetapkan hati, di sini nggak ada ya, justru menjauh ya, menjauh, tidak ingin memberikan harapan, mungkin seperti itu ya lebih tepatnya ya. Oke, jadi seperti itu energi yang sebelah kiri ya, sebenarnya kepada yang sebelah kanan seperti itu. Coba kita lihat yang kanan kepada yang kiri, apakah memang dia punya niat buruk, atau saya lihat karena sudah secara aksi pun ya, mungkin nelpon, mungkin berkomunikasi, mungkin berusaha mendekat kepada yang kiri, tapi yang kiri itu kok kayak responnya gimana gitu ya, tidak sesuai ekspektasinya yang kanan. Yang kanan ini yang kepada yang kiri sebenarnya memang niat tulus, cinta, ingin dibuat baik, atau modus ya, atau modus ingin, tadi ada passion ya, ada obsesi, berarti bisa jadi apakah hanya nafsu, pemanfaatan, atau apa. Kita lihat energi yang kanan kepada yang kiri seperti apa. Energi yang kanan kepada yang kiri seperti apa? Apakah benar dia hanya ingin memanfaatkan, atau memang tulus ya, modus atau tulus? Kita lihat ya teman-teman ya. Yang kanan kepada yang kiri, energinya seperti apa? Oh, apa ini? Stars, enggak. Ya mungkin ini berharap ya, tapi kita lihat dulu. Oke. Energinya loh. Energinya gini sih teman-teman. Orang yang kanan ini, kalau memang yang kiri jelas ya, jelas nggak mau gitu ya. Saya lihat dia juga nggak akan membuat yang kiri jadi jengah kok. Dia mungkin akan meninggalkan juga kalau yang kiri nggak mau ya. Sebenarnya orang ini enak asal jelas ya, mungkin dengan alasan yang tepat atau apa. Kita lihat ya, energi yang kanan kepada yang kiri. It's okay kalau memang nggak mau, tapi minimal ya ada komunikasi yang jelas di sini, board ya, ngomong enak-enakan ya,
Tapi mungkin ya kalau saya lihat karakter yang kanan ini kayaknya orang yang sulit untuk, menerima kenyataan ya, walaupun dia pinginnya yang ngomong gitu ya. Belum tentu juga kalau diomongin dia mau ya, saya nggak jamin apapun. Karena saya lihat karakternya dari tadi orang yang kanan ini agak sensitif gitu ya. Mungkin sulit untuk diajak bicara yang enak-enakan gitu ya. Sementara ini memang ingin bicara, kalau memang bicara benar dengan alasan yang tepat, mungkin dia akan mempertimbangkan untuk ya melepaskan ya, tidak ingin tidak ngotot gitu ya, tidak ngeyel untuk memiliki seseorang di energi yang sebelah kiri. Coba kita lanjut ya. Energi yang kanan kepada yang kiri seperti apa? Energi yang kanan kepada yang kiri seperti ada yang keluar. Oh, 2. Nggak mau pakai ya. Yang kanan kepada yang kiri itu seperti apa? Oke. Energinya ada sedikit nafsu. Seperti yang saya bilang tadi ya, hasrat, passion. Cinta, ingin melindungi ya. Ingin melindungi, tapi kalau dibilang orang yang kanan itu modus sebenarnya enggak, bukan semata-mata modus. Tapi orang ini memang bukan orang yang tetap hati ya, bisa berubah-ubah orangnya ya, nggak bisa dipegang juga ya. Jadi bingung dong Bunda, saya harus ngapain ya. Jangan bingung-bingung dong, banyak doa, nanti kan dikasih petunjuk. Untuk bisa menetapkan hati, bisa menentukan pilihan ya. Jadi begitu sih teman-teman, yang kanan kepada yang kiri seperti itu ya. Tapi ngempet sih nih, ngempet apa ya? Menahan hasrat, gairah, pengennya ingin memiliki ya. Mungkin gini ya, kalau tak nikahin segala sesuatu yang kulakukan dengan yang kiri, ini sebenarnya jadi halal bukan zina gitu ya. Mungkin gitu ya. Contoh ini hanya contoh ya, contoh seperti itu. Karena saya merasakan orang yang kanan ini juga bukan orang yang semata-mata jujur banget, enggak juga. Juga punya banyak rahasia. Saya lihat ya, banyak rahasia yang mungkin belum diungkapkan ya. Bukan orang yang jujur sepenuhnya. Mohon maaf ya. Mungkin maka dari itu yang kiri mungkin agak kurang bisa mempercayai sepenuhnya, belum bisa. Mungkin seperti itu, oke. Apakah yang kiri memang benar-benar nggak mau sama yang kanan? Kita lihat ya. Dia itu sebenarnya nggak mau sama yang kanan karena punya yang lain atau apa ya, kita lihat sebenarnya rencana atau dibalik ini semua yang energi sebelah kiri itu inginnya apa? Coba kita lihat ya. Energi yang kiri sebenarnya apa sih maunya dia? Sebenarnya apa sih maunya dia? Pingin apa sih? Emang pinginnya nggak pingin diganggu atau apa ya? Kita lihat. Kamu maunya apa? Energi yang sebelah kiri. Oke, sebentar. Keluar 2, pakai nggak ya? Ini mau healing sih sebenarnya, saya merasakan ya healing. Kalau memang yang kanan, memang orang yang baik, tunjukkanlah kebaikannya. Butuh waktu, intinya seperti itu. Tapi kita lihat ya, itu hanya sekilas energi yang keluar tadi. Nggak saya bahas untuk lebih dalam. Saya mau lihat yang kiri maunya apa. Oke. Nah kan pengen kenal dulu segala macam. Kita sudah puluhan tahun ya. Lah puluhan tahun kok masih ini mengejar, ini ngasih lari nggak mau. Lah ngapain? Atau mungkin ini orang yang mau kembali ya. Mungkin yang kanan sama kanan pernah berpisah tapi tetap nggak percaya ya. Ini yang jelas yang kiri maunya itu mau membuktikan dulu apakah yang kanan benar-benar sungguh-sungguh ya. Benar-benar baik, tidak akan mencurangi ya, tidak seperti ketakutannya. Dan dia mungkin ingin healing dulu. Oke, paham? Maunya seperti itu. Kita lihat yang kanan. Yang kanan kepada yang kiri. Maunya apa ya? Maunya apa? Kamu maunya apa? Ya. Aku juru masaknya. Oke, kita lihat ya. Yang kanan kepada yang kiri. Maunya apa? Yang kanan kepada yang kiri. Langsung keluar. Make the effort, maunya nguber ya, maunya membuat aksi ya, supaya ini percaya sebenarnya ini ada yang bersambut
ya. Cuman ini mah hanya butuh waktu. Jadi untuk kalian yang kanan ya, saran dari saya, untuk yang kanan aja ojo kesusu rek ya. Jangan tergesa-gesa kalau mau sabar. Saya ngejar sudah puluhan tahun, lah rugi. Ngapain cuma ngejar ini ya? Banyakin koleksi untuk dipilih ya. Kalau kalian yang masih single ya. Tapi kalau memang orang yang kanan memang tidak mudah ya untuk kalau sudah suka sama seseorang ya itu aja yang di pandangan dia ya. Jadi, maunya yang kanan berusaha dulu sih gitu loh, bukan orang yang mudah berputus asa, itu teman-teman ya. Apalagi yang mungkin hubungannya kalian berdua ini pernah on off ya. Ini kayaknya juga ingin perbaiki dan ingin meyakinkan bahwa kepada yang kiri, mungkin yang kanan pernah memberikan luka seperti yang saya bilang tadi, kecentok ya, mungkin ini juga ingin membuktikan. Jadi mungkin yang kiri kalau memang nggak yakin ya, atau butuh waktu, kasih waktu nggak apa-apa, tapi ada deadline, artinya jangan juga terlalu lama ya. Kalau memang, masih mau memberikan kesempatan, kalau enggak juga nggak apa-apa ya, terserah. Jadi, nggak ada salahnya. Mungkin kalau memang hubungannya sudah sangat lama begitu-begitu saja, kalau memang sudah nggak percaya ya ini, diajak ngomong. Intinya diberikan kejelasan ya. Stop, aku nggak mau, titik ya. Jadi jangan mengambang supaya ini jelas ya. Kalau sudah jelas tapi tetap ngotot ya, kalau sudah ke arah yang mengganggu ya laporno polisi kok angel ya, laporkan RT RW ya. Itu aja ya, nggak usah repot-repot dan yang untuk yang kiri jangan terlalu overthinking, jangan terlalu suudzon. Kalau memang masih seperti itu ya, belum healing ya, kepada semuanya saja pikirannya akan sulit untuk bisa positif. Jadi hilangkan dulu energi negatifnya dengan healing. Oke, itu dari saya. Coba kita lihat dari kartu ya. Dari kartu sarannya apa ya? Sarannya apa? Bisa diambil, bisa tidak. Saran dari saya pun juga seperti itu. Saya hanya sekedar memberikan saran. Nggak diambil nggak apa-apa ya. Nggak ada masalah. Oke, kita lihat sarannya dari kartu. Saran dari kartu tarot apa ya? Baik untuk yang kanan, baik untuk yang kiri, baik yang untuk yang cocok resonate ataupun sebagian resonate, yang nggak resonate sama sekali juga nggak apa-apa. Bisa diambil sisi positifnya ya. Tergantung kalian bisa berpikir positif atau negatif ya. Kalau negatif mau sepositif apapun masukan ya dari siapapun masukan ya sulit. Mendal, tahu mendal, mental. Seperti itu. Kita lihat pesan dari kartu. Sarannya apa? Oke. Deep emotional healing. Suruh healing masing-masing ya. Yang kanan jangan terlalu kecanduan dan obsesif. Nanti kecewa. Apalagi kalau memang sudah terlanjur berharap, yang kiri ternyata nggak mau, lu kecewa ya. Karena pada prinsipnya jangan menyandarkan harapan hanya kepada manusia semata, tapi harusnya hanya kepada Tuhan. Ya, untuk seseorang yang kita cintai belum tentu itu yang terbaik untuk kita, walaupun dari sudut pandang kita mungkin dia yang terbaik untuk kita, tapi belum tentu. Semesta atau mungkin Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kalian, ya. Maka dari itu mintalah kepada semesta, kepada Tuhan. Banyak doa, ya. Oke, kemudian untuk yang kiri, emosional ya, emosional, kedalaman emosional itu harus disembuhkan. Rasa khawatir ya, kesedihan atau mungkin tadi lebih seneng kalau seneng-seneng atau kumpul-kumpul sama teman-teman daripada sama yang ini ya. Saya melihatnya itu harus dipastikan. Artinya ya, jangan-jangan hanya kumpul teman-teman itu hanya pelampiasan. Sementara kalau sudah kumpul sama teman memang senang, kalau pulang pusing lagi, mumet lagi. Seperti yang tadi saat malam, saat mau tidur, ya. Mumet lagi, pusing lagi. Ingat lagi permasalahannya. Healing, ya, healing. Yang ini pun juga harus sabar dan jangan terlalu posesif, jangan terlalu berharap. Oke, ya. Sekali lagi, ini general, jangan emosi, ya. Enggak gitu Bunda, marah-marah. Loh. Sik, Pak Mantep. Ya, sebentar. Apakah ini memang untuk kalian? Loh, belum tentu. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat pesan yang kedua.
Loh, biru-biru semua loh. Life changing epiphany or experience, ya. Sebenarnya di sini adalah saat yang tepat untuk merubah diri, bisa dengan healing ya, masing-masing ini ada pelajarannya. Untuk yang sisi kiri juga yang sisi kanan ya. Dan yakinlah bahwa Tuhan God is supporting you each step of the way. Dengan langkah yang kalian ambil, langkah yang kalian ambil sebaiknya jangan jauh-jauh sama aturan agama yang kalian yakini ya. Jadi ambil jalan atau step atau langkah yang kalian pikir baik dan benar ya. Kalau benar dan baik tidak jauh-jauh dari ajaran agama, insya Allah Tuhan akan memberkati ya. Maka dari itu banyak minta petunjuk. Ngono ya. Saya cuma baca ya. Apakah tuh Bunda juga seperti itu? Kadang iya, kadang enggak. Bunda orang baik berarti bukan orang baik. Memang yang bilang saya baik siapa? Ya. Lah kok bisa ngomong baik ya? Kalau ngomong baik itu semua orang bisa ya. Dilihat omongannya baiknya bisa diambil apa enggak ya. Jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ya, kalau baik ya enggak apa-apa dong. Belum tentu orang menyampaikan sesuatu itu bisa ngelakoni memang. Memang betul. Betul memang. Ya. Tapi enggak ada salahnya menyampaikan sesuatu hal yang benar dan baik. Iya enggak? Natural beauty and authenticity. Be yourself as God made you naturally attractive and lovable inside and out. Jadi di sini kalian berdua itu disuruh jadi diri sendiri. Kalau memang ya, jangan jadi orang lain apalagi yang kanan. Supaya yang kiri seneng ya, yang kanan jadi seseorang yang sekiranya bisa menarik ini. Gak usah. Ya, ini pun juga gitu. Kalau memang nggak seneng ya sampaikan, nggak usah berpura-pura. Intinya seperti itu. Jadilah orang yang apa adanya dari dalam ya, di dalam sama di luar podoai sama saja ya. Jangan ada palsu-palsu supaya semuanya serba jelas ya. Dan ungkapkan atau sampaikan segala sesuatunya, dikomunikasikan dengan cara yang benar. Mau menyampaikan pendapatnya, mau menerima juga masukan dari orang lain ya. Jangan hanya dari satu sisi dan baik itu jangan di luar saja tapi luar dan dalam. Ngono ya. Itu pesan dari kartunya sih. Boleh diambil, boleh tidak. Saya cuma membacakannya saja. Oke. Semoga bacaan ini kalian bisa mengambil manfaat positifnya. Karena dalam membacakan kartu tarot saya tidak bertujuan apa-apa. Kecuali membagikan energi positif dan wacana keilmuan yang saya miliki dengan membaca tarot. Ya. Bukan ramalan, bukan terawangan, bukan prediksi. Terserah kalian menganggapnya ini ramalan boleh ya. Tapi sejatinya hal-hal yang belum terjadi. Jodoh, maut, rezeki, ya itu punyanya Tuhan. Manusia nggak tahu, ya. Bisa meleset juga walaupun ramalan, ya. Tapi saya nggak ngeramal. Ini bisa sudah terjadi, sedang terjadi. Kalau akan terjadi saya nggak bilang seperti itu, ya. Bisa saja, bisa ya, bisa tidak. Tapi ngapain mikir yang belum terjadi? Kok mumet? Yang sedang dijalani saja sudah bikin pusing, iya nggak? Seperti itu, oke? Ini general reading. Yang ingin personal reading caranya adalah chat admin saya ya, namanya Kak Flori. Ya, lewat WA. Ketiknya daftar tarot. Jangan ketik yang lain. Tidak akan ditanggapi. Daftar tarot ya. Nomornya Kak Flori ada di bawah video ini. Ya, di deskripsinya. Ya, itu ada nomornya Kak Flori. Ketiknya jangan hai Kak Flori, Kak saya begini-begini, nggak usah. Daftar tarot ya. Perkara kalian nanti mau daftar sungguhan apa enggak ya urusan nanti ya. Tapi yang berhubungan dengan tarot, hubungi Kak Flori, ketik daftar tarot. Pengen tahu tarifnya aja, gak apa-apa, tanya Kak Flori. Tanyanya gimana? Daftar tarot, wis itu tok. Ya, jangan ketik yang lain. Ya, pembacaan di saya semuanya berbayar dengan video call, boleh dimatikan kamera kalian kalau tidak ingin terlihat dengan cara seperti ini ya. Durasinya ada 2 macam, 15 menit dan 30 menit. Silahkan kalian pilih. Pertanyaan bebas ya, pertanyaan bebas. Asal sesuai dengan durasinya ya. Semuanya kalian ingin ngobrol banyak ya 30. Kalau nggak pingin lama-lama ya 15 menit saja cukup ya. Pertanyaannya bebas ya. Satu orang satu permasalahan atau satu orang yang ditanyakan. Satu orang yang tanya, satu orang ditanyakan, tidak lebih. Jangan sak kampung ya. Nanya Pak RT, tanya penjual sayur ojo wis atau sak kantor divisi ini, divisi itu gak usah ya. Satu orang
Yang tanya satu orang yang ditanyakan, ya, seperti itu. Satu orang ya, satu orang yang bertanya personal reading tentang satu permasalahan, enggak masalah waris, masalah nikah, masalah jual beli ditanya no kabeh ya. Enggak, satu aja ya. Oke, seperti itu. Oke. Terima kasih banyak. Semoga kalian bisa mengambil hikmah positif dari bacaan saya ini. Untuk kalian yang suka ya, terlepas resonate nggak resonate, kalian bisa subscribe saya ya. Bunyikan tanda loncengnya karena saya kadang-kadang tayang, kadang-kadang enggak ya, kadang-kadang pagi, siang, malam, tapi akhirnya ini banyak malamnya ya. Seperti itu ya. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya, subscribe yang penting. Oke. Dukung dengan like, share, komen, bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye bye. Sehat terus ya.